Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk pada pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masuk kepada bab baru, yaitu bab 5, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang A-nya, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang bersifat lokal, kedaerahan, berubah menjadi perjuangan bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit, yaitu dengan berdirinya Budi Utomo yang mendorong munculnya organisasi pemuda. Yang pertama yaitu Trikoro Darmo, didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Setovia pada tahun 1915, bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, menambah pengetahuan umum, dan membangkitkan peranan untuk bahasa dan budaya. Yang kedua yaitu Jong Sumatra Bon, yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Jong Sumatra Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Maman Hatta, Mama Yamin, dan Bahder Johan. Yang ketiga, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Silebes, itu didirikan pada tahun 1917 di Jakarta dan melahirkan tokoh yaitu Samratulangi. Pada tahun 1926 diadakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Isi kongres pertama yaitu menghasilkan 1. Cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II yang rapat pertama diadakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn. Rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 dan rapat ditutup di hari yang sama. Ini ya coba dilihat, yaitu mengenai isi daripada Sumpah Pemuda yang pertama itu diadakan ya, yang masih bertulisan asli ya Jawa. Kalau sekarang sudah di Indonesia kan, yaitu Ibu bacakan ya. Isi Sumpah Pemuda yang tanggal 28 Oktober 1928. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua yang kita bahas yaitu mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari pemuda. Satu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus oleh komitmen untuk senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air,
yang ditandai dengan disepakati bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia terdiri atas berbagai etnis, agama, golongan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, kemudian memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini, hanya itu yang bisa. Nah, sekarang kita yaitu ada lagu Tanah Airku ya. Ini adalah salah satu hasil karya Ibu Sri karena kecintaan beliau terhadap bangsa Indonesia, makanya beliau memberikan atau membuat atau menciptakan lagu. Coba didengarkan dengan baik-baik. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanah kota ku lupakan, engkau ku Mudah-mudahan dengan adanya lagu yang tadi dapat menambah kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Hanya sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan, dan Ibu sudahi dengan
Doa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.